Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RW dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Untuk video kali ini gue ingin membahas tentang salah satu karakter terbaik yang ada di anime Darling in the Franxx. Ya, gue bukan membahas Zero Two. Tepat sekali, gue nggak mungkin ngebahas Zero Two. Gue sudah bahas Zero Two di video gue yang sebelumnya atau video gue yang akan datang tentang anime ini tuh ternyata hanya dibuat untuk Zero Two saja, tapi ada satu lagi karakter yang benar-benar bikin gua tersenyum sendiri. Gua di sini ingin membahas tentang karakter bernama Goro ya. Kalau teman-teman nonton anime Darling in the Franxx, tentu saja teman-teman tahu seorang karakter bernama Goro. Dia adalah teman baik dari Hiro dan juga Ichigo. Goro adalah pribadi yang sangat tenang. Dia tuh super sabar, sudah kayak tokoh utama sinetron Indosiar gitu ya. Yang hobinya itu diselingkuhin tulus sama suaminya, tapi nggak masalah. Goro tuh lelaki yang tangguh ya, biarpun kayaknya sih dia itu kelihatan gay gitu. Gua nggak ngerti juga kenapa gitu ya. Atau jangan-jangan dia tuh gayan sama Hiro juga, gua nggak tahu juga gitu ya. Nanti gue bahas di video yang lain. Kalau misalnya gua ingin meremake anime ini, gua ingin Goro itu mendapatkan porsi yang jauh lebih banyak karena dia itu bener-bener tokoh yang kuat sekali gitu ya. Kenapa ya ada tokoh kayak gini gitu? Masa dia tuh kayak paling menderita aja gitu. Dia tuh yang paling sabar ya, tokoh utama paling sabar kayaknya di anime Darling in the Franxx. Dia tuh membuat cerita yang harusnya itu lebih hangat itu menjadi agak dingin karena dia tuh punya sifat untuk mempersatukan semuanya, berusaha untuk tidak marah, dan yang paling penting itu badannya tinggi kayak pemain basket gitu ya. Karena situ ada yang bocil yang hobinya main bola terus, namanya Zerome. Itu bocil soalnya. Biarpun Zoro itu adalah seseorang yang sangat sabar, dia tuh juga mencintai seorang karakter bernama Ichigo ya, Ichigo Kurosaki dari anime Bleach. Nah ya kan, mulai ngawur lagi gua. Masalahnya cintanya itu awalnya bertepuk sebelah tangan karena di situ Ichigo sadar kalau misalnya Goro sadar kalau Ichigo itu mencintai Hiro dan Hiro itu mencintai Zero Two dan Zero Two itu mencintai Hiro dan Goro nggak ada yang suka sama dia gitu ya. Wah, sedih banget ya. Nah itulah sedih yang gue maksud ya di sini. Di awal cerita kita tahu Goro itu sifatnya nggak pernah berubah, perkembangan karakternya pun nggak ada gitu. Berbeda dengan Mitsuki dan juga Zerome yang mereka karakternya berubah. Dari awalnya bermusuhan dengan Hiro menjadi bersahabat. Mitsuki yang awalnya keras kepala tiba-tiba jadi lemah lembut, habis ikeh-ikeh kan gitu kan. Di sini tapi karakter Goro itu nggak ada perubahannya sama sekali gitu. Dari awal gua nonton sampai ending dia tuh penyabar aja gitu ya sesuai yang gua bilang, dia tuh cocok jadi karakter utama di acara sinetron religi Indosiar tentang orang-orang yang terluka gitu, jadi sad boy ya. Makanya kalau misalnya gue ingin menggelari Goro, dia tuh karakter paling sad boy di anime Darling in the Franxx ya. Biarpun nanti endingnya dia akan bersama dengan Ichigo, sosok yang ia cintai, tapi itu kan gara-gara hero-nya itu kan sok-sokan gitu ya, sok-sokan waduh gue sama Zero Two aja lah, gue embat waifu lu pada yaitu Zero Two gitu. Lantas, apakah cerita Darling in the Franxx itu sudah sangat membahagiakan bagi Goro? Menurut gua sangat lebih dari sekedar membahagiakan ya. Gua senang dengan ending dari Darling in the Franxx yang dimana Goro itu akhirnya akan bersama dengan Ichigo, biarpun Ichigo itu pelakor gitu kan. Buset, jadi ingat masa lalu. Jadi gua nggak masalah gitu kan. Mereka juga sudah punya anak, mereka hidup bahagia, dan Goro pun tidak pernah dendam sedikit pun terhadap gajian belum turun soalnya, terhadap siapapun gitu. Seharusnya Goro itu dia tuh sedikit punya rasa kesal terhadap Hiro karena tidak mempedulikan perasaan dari Ichigo. Tapi apa yang dilakukan Goro, dia tetap sabar gitu ya, sabar dan menganggap Hiro sebagai syahib. Muke gile bro, gua nggak habis pikir seberapa kuat tekad dari Goro dan seberapa hebat hati dari Goro. Dia tuh tetap menganggap Hiro tuh sebagai syahibnya. Mungkin dia sadar kalau misalnya kisah cinta dia itu akan berakhir menyakitkan kalau misalnya akan berterus terang dan saling tidak menyukai gitu ya. Goro itu lebih memilih persahabatan daripada cinta dia sendiri. Tapi dia itu nggak kayak cowok-cowok cemen di anime-anime lain ya. Yang anime lain tuh cemen semuanya, cupu, udah harem king, udah pegang tetek masih cupu. Kalau Goro itu strong parah dia berani mengungkapkan perasaannya kepada Ichigo biarpun akan dijawab Ichigo masih lama gitu kan. Dan dia ngasih tahu kepada sahabatnya sendiri, Hiro bro aku tuh suka Ichigo, berarti lu sama Zero Two aja.
Gua kasih tahu ya, gua berani taruhan kalau misalnya tidak ada Zero tuh, pasti nanti Goro tidak akan mengungkapkan cintanya kepada Ichigo karena dia tuh sayang sama keluarganya, sayang sama temennya. Dia lebih memilih jomblo daripada mati gay, dan itu sebuah pengorbanan yang luar biasa banget sih. Gue gak kepikiran ada karakter yang didesain punya sifat seperti ini gitu ya. Pasti dia akan diterima casting kalau misalnya ikut untuk sinetron religi Indosiar gitu, apalagi kalau jadi ustadznya ini. Kita pilih jalan memutar ya. Pokoknya kalau ada ustadz-ustadz di pemakaman Indosiar tuh kenapa ya selalu ada bencana-bencana gitu, bro? Sial apa ya? Nggak tahu sih ya, terserah sutradaranya itu kenapa itu. At last, gue suka karakter tipikal seperti Goro ini. Gue lebih menyukai Goro daripada Zero Two. Biarpun tak ada perkembangan karakter, biarpun bukan tokoh yang sangat-sangat penting dalam serialnya, tapi kita bisa memahami bagaimana dia tuh menjadi karakter yang sangat konsisten sekali dengan sifatnya gitu ya. Gue paling gak suka karakter-karakter yang edgy, gak punya pandangan hidup, yang lebih parahnya lagi plonga-plongo ya, sebut aja Eren gitu ya. Itu plonga-plongo itu karakternya itu. Sudah tokoh utama, hobinya teriak-teriak, lalu ngomongnya aku akan mengalahkan Titan, aku akan membasmi Titan, aku akan melindungi seluruh umat manusia. Tahu-taunya plonga-plongo juga kan di ujung-ujungnya gitu. Lebih ganteng Levi kan pada dasarnya. Ya sama seperti itu. Gue juga melihat karakter seperti Hiro. Hiro itu apa sih, dia tuh ada cewek mau sama dia kacangin. Dia lebih milih cewek yang karena seperti Zero tuh gara-gara janji di masa lalu. Ya untungnya aja Hiro itu menepati janjinya akan terus bersama. Kayaknya ada anime sebelah yang tokoh utamanya sempak banget itu ya lu nggak pasti tahu lah ya, janjinya sama siapa dia lalu nikahnya sama siapa, buset. Yang itu nggak bisa jadi panutan sih, itu ya tokohnya yang ampas. Animenya sih biasa aja. Cewek yang namanya Kosaki no Dera itu the best all of time, seperti itu. Jadi itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa gue berikan ke teman-teman adalah, hal yang paling penting dari gue menyikapi sebuah cerita anime itu adalah ada karakter yang konsisten seperti itu ya. Sama seperti gue memandangi karakter Goro, dia tuh bukan orang dalam selimut, bukan juga musuh dalam baju, bukan juga ular yang berbisa. Karena kalau misalnya gue melihat karakter tipikal Goro, yang gue pikirin itu adalah seorang karakter yang akan menusuk dari belakang, tapi itu yang nggak terjadi di anime Darling in the Franxx. Emang ini karakter super sabar sih ya, super bermanfaat gitu ya, nggak kayak tokoh utamanya gitu loh, gay. Oke, jadi itu aja, sekian dari gua. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.